Percaya nostalgia, bedah gila, bisnis Manchester United. Biasanya sering kalah, tapi menang sekali, pendukung MU langsung jumawa dan langsung panggil, King MU is back. Ya begitulah kira-kira ya, euforia dari fans MU di Indonesia, termasuk saya. Jadi kemarin kalah lawan Newcastle, lawan Crystal Palace, lawan Tottenham, sampai Wolves, tapi begitu menang lawan Olympique Lyon, setelah perpanjangan waktu, euforia itu bangkit lagi dan semangat itu ada lagi, harapan itu, King MU is back, is back. Jadi sebenarnya aku juga pendukung Manchester United, jadi teman-teman jangan salty. Aku mengikuti MU sejak eranya Beckham, Andy Cole, York, Scholes. Pas di Amerika kemarin juga lawan Arsenal, aku juga ikut nonton, kebetulan mainnya di LA, dekat tempat stadiku sekarang. Jadi sekali lagi video ini bentuk kecintaanku juga pada MU, jadi langsung aja kita audit. Manchester United atau MU, klub yang punya sejarah megah, jutaan fans militan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Tapi belakangan ini performanya turun. Nggak belakangan juga sih, udah lebih dari 10 tahun sejak Sir Alex turun dari kursi kepelatihan. Gonta-ganti pelatih, kalah lawan tim Gurem, dan gelar, ya yang penting nostalgia aja ya. Belum pernah menang IPL sejak Sir Alex turun. Tapi ada satu hal yang tetap konsisten dari MU, yaitu duit atau cuan. Nah, kamu mungkin mikir gimana ya klub yang nggak pernah perform atau yang nggak pernah juara, setidaknya di IPL selama lebih dari 10 tahun, performanya bisa dibilang biasa-biasa aja atau bisa dibilang menyedihkan, tetapi jadi salah satu brand olahraga paling mahal di dunia. Nah, di video ini kita akan audit temuan-temuan penting tentang bisnis MU. Apakah kesuksesan finansial klub bola masih bergantung pada prestasi di lapangan? Temuan pertama, pemilik United dan debt financing. Kalian perlu tahu bahwa tahun 2005, keluarga Glazer dari Amerika Serikat itu beli MU bukan pakai duit cash atau tabungan mereka. Mereka pakai skema yang namanya debt financing. Jadi dari total 790 juta pound, kurang lebih segitu, cuma sekitar 30-32% itu pakai uangnya sendiri. Pakai uang Glazernya sendiri. Jadi sisanya pakai apa? Ya, pakai utang. Analogi gampangnya itu, misalkan kamu mau bikin usaha coffee shop ya, modalnya sebenarnya modal yang dibutuhin 100 juta, tapi kamu cuma punya uang 32 juta. Jadi sisanya kemana? Sisanya kamu pinjam ke bank. Ya, jadi inilah yang dinamakan LBO atau leverage buyout. Jadi mereka pakai perusahaan cangkang bernama Red Football Limited untuk akuisisi. Nah, parahnya karena mismanagement setelah klub ini jalan di era Glazer, klub nggak pernah perform, nggak pernah juara IPL. Minim prestasi, nggak pernah juara UCL juga. Akhirnya yang harusnya cicilan misalnya 5 tahun, mereka minta keringanan terus kepada bank ataupun yang kasih financial bantuan kepada United ini, jadi 5, 10, 15 tahun dan seterusnya. 20 tahun berlalu, dari berbagai sumber, beban bunga dan cicilan MU ini masih ada sampai sekarang, namun lebih terkendali. Bahkan tahun 2025 ini Manchester United atau MU masih memiliki utang yang signifikan. Total bunga yang dibayar sejak tahun 2005 itu ditaksir sudah melebihi dari 1 miliar pound. Temuan yang kedua, nostalgia adalah produk. Nostalgia ini bukan cuma perasaan, teman-teman. Nostalgia ini adalah strategi, dan yang membuat MU itu sukses sebagai klub bola sampai sekarang. Secara psikologis, nostalgia bikin orang merasa nyaman dan terkoneksi. Inilah alasan kita kenapa suka melihat David Beckham, melihat Paul Scholes, Rio Ferdinand, dan kawan-kawan. Bahkan beberapa pendukung MU ini masih mengoleksi jersey-jersey tahun 90-an ataupun Class of 92 yang paling terkenal.
Nah, MU ini mengerti banget tentang hal ini. Mereka jualan klub olahraga tetapi lewat emosi. Makanya waktu muncul kemarin wacana Old Trafford ini mau dirombak total sama pemilik yang baru, banyak fans yang nggak setuju ataupun yang geram lah, marah malahan. Katanya sih ini seharusnya buat modernisasi, tetapi fans takut bahwa sisi historis dari MU ini akan hilang. Dan itu wajar, karena fans MU ini selama ini bukan beli tiket MU semata-mata karena ingin menang atau ingin modern, tetapi mereka juga membeli ceritanya yang dari dulu mereka ikuti. Ya, tanpa sadar fans MU ini membayar untuk tetap percaya pada mimpi lama. Mereka beli tiket, mereka beli merchandise, nonton highlight era 99, bukan karena hasil hari ini, tetapi karena ingin kembali jadi bagian dari masa lalu. MU adalah brand yang menjual identitas, bukan skor pertandingan. Temuan ketiga, amplifikasi mimpi. MU bukan cuma jual cerita, tapi mereka tahu bagaimana mengamplifikasi dan memonetisasi cerita itu. Mulai dari tur ke Asia, kerjasama dengan Adidas, konten digital nostalgia, sampai kampanye triple anniversary, semuanya dibuat bukan buat nambah poin di klasemen, tapi buat nambah koneksi emosional dengan para fansnya. MU ngerti bahwa mimpi itu harus di-remind, di-recycle, dan dijual berulang-ulang kepada para fansnya. Mereka bahkan punya museum di klubnya, di stadionnya, store official ada di mana-mana, channel YouTube dengan konten Ferguson dengan kelas 92, dan bikin fans MU ini menjadi bagian dari sejarah kejayaan Manchester United. Oh ya, MU juga punya tribun yang dinamai Sir Alex Ferguson stand, ada Bobby Charlton stand, bahkan patung di luar stadion itu juga memperlihatkan Holy Trinity, yaitu Josh Bass, Dennis Law, dan Sir Bobby Charlton, simbol kejayaan MU masa lalu yang memenangkan Liga Inggris, European Cup, Ballon d'Or, dan teman-temannya. Dan selama orang-orang fans-fans ini masih percaya mimpi itu bisa kembali, bisnis MU ini nggak akan pernah mati, nggak akan pernah berhenti. MU itu ibarat jualan kaset lawas ya. Kualitasnya mungkin kalah sama musik-musik sekarang, tapi sensasi putarnya ini benar-benar nggak tergantikan. Nostalgia. Apakah kesuksesan finansial klub bola masih bergantung pada prestasi di lapangan? Jawabannya ya, tapi sebagian. Benar bahwa kekayaan bisa datang dari kesuksesan masa lalu. Dan MU adalah contoh klub yang berhasil memonetisasi sejarah ataupun masa lalu. Mereka dengan jenius menjual mimpi dan nostalgia dan membuat fans merasa mereka punya saham emosional dengan klub ini. Tapi pengecualiannya jelas, cerita lama ini bisa basi kalau nggak ada pembuktian baru. Nah, atas fenomena ini, aku berikan opini WDP, atau wow dengan pengecualian. MU perlu menang lagi, bukan hanya karena trofi, tapi karena mimpi yang harus terus dihidupkan lewat kenyataan, lewat kemenangan-kemenangan, lewat trofi. Lewat pelatih baru Amorim, semoga tahun depan MU bisa finish minimal 4 besar lagi, dan yang terpenting tahun ini bisa juara Europa League. Kalau enggak, generasi baru mungkin akan melupakan klub ini, jadi fans tim ini hanya akan diisi teman-teman yang kelahiran 90 ke atas, 95 ke atas, dan mungkin generasi milenial adalah generasi terakhir yang akan mencintai klub bola ini. Dan sekali lagi, buat fans MU lainnya, aku menaruh respect karena kecintaan dan kesabarannya. Aku juga, kita rela kecewa hampir tiap minggu, tiap Sabtu, tiap Minggu, tiap Senin, dan memulai hari Senin, hari pekerjaan dengan lesu, dengan sumpah serapah, sedih, tapi minggu depannya tetap masih nonton lagi dan sedih lagi. Dan masih berharap bahwa King MU ini benar-benar bisa kembali. Cerita adalah salah satu alat paling kuat dalam bisnis. A story bisa mengubah produk biasa menjadi produk yang luar biasa. Dan
Misalnya Apple bukan cuma jualan handphone, tapi dia jualan gaya hidup dan prestis. Nike bukan cuma menjual sepatu, tetapi menjual mimpi menjadi atlet besar. MU pun seperti itu. Mereka jual warisan, mereka jual sejarah, mereka jual emosi, dan mereka jual identitas. Tapi ingat, story nggak cukup dituturkan, tetapi harus dibuktikan. Coba komen di bawah, menurut kamu brand mana yang sukses menjual mimpi kepada konsumennya, dan sampai jumpa di audit selanjutnya. Glory, glory, Manchester United.